Baik teman-teman sekalian, saya sebagai pemateri pertama ingin menyampaikan bahwa kelompok kami menggunakan 11 metode yang dikemukakan oleh Camah dalam memaparkan hasil penelitian sastra dalam pendekatan psikologi sastra kali ini. Adapun ke-11 metode tersebut adalah: yang pertama, menentukan persoalan pokok; yang kedua, mengidentifikasi dan merumuskan masalah; yang ketiga, mengadakan studi kepustakaan; lalu yang keempat, merumuskan hipotesis; yang kelima, mengumpulkan data; yang keenam, mengolah data; yang ketujuh, menganalisis dan memberikan interpretasi; serta yang kedelapan, membuat generalisasi; yang kesembilan, menarik kesimpulan; yang kesepuluh, merumuskan dan melaporkan hasil penelitian; serta yang kesebelas, yang terakhir, mengemukakan implikasi penelitian. Tahapan yang pertama adalah menentukan persoalan pokok. Karya sastra yang dijadikan objek penelitian kali ini adalah sebuah novel yang berjudul Pulang, karya Laila Eskudori, yang mendapat penghargaan Khatulistiwa Literary Award pada tahun 2013. Novel Pulang sendiri menceritakan tentang drama keluarga dan persahabatan yang dilatar belakangi oleh dua peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, yaitu sejarah tentang 30 September tahun 65 dan Mei 98. Kedua tokoh dalam novel ini, yaitu Dimas Suryo dan Lintang Utara, menjadi representasi manusia Indonesia yang terbelenggu dalam penderitaan mental karena keterlibatan mereka dalam peristiwa 30 September tahun 65. Baik, tahapan yang selanjutnya adalah tahapan kedua, yaitu mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Setelah mengetahui pokok permasalahan dari novel Pulang, karya Laila Eskudori ini, peneliti mengidentifikasi sejumlah masalah yang berhubungan dengannya, yaitu yang pertama, bagaimana struktur naratif dalam novel Pulang; yang kedua, bagaimana wujud gangguan mental manusia fiktif sebagai akibat dari belenggu jiwa dalam novel Pulang; dan yang ketiga, bagaimana strategi pengarang dalam memberikan solusi terhadap belenggu jiwa dalam novel Pulang. Dari perumusan masalah tersebut, peneliti melakukan penelitian untuk memecahkan permasalahan, yaitu yang pertama, struktur naratif yang terdapat dalam novel Pulang; yang kedua, wujud gangguan mental manusia fiktif sebagai akibat dari belenggu jiwa dalam novel Pulang; dan yang ketiga, strategi pengarang dalam memberikan solusi terhadap belenggu jiwa dalam novel Pulang. Tahapan yang ketiga adalah mengadakan studi kepustakaan. Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, peneliti menggunakan beberapa sumber, baik yang berkaitan dengan novel itu sendiri, yaitu teks novel Pulang, cetakan ke-6 yang terbit pada bulan Februari tahun 2015, karya Laila Eskudori sebagai data primer, dan buku-buku literatur yang bersifat relevan, serta artikel jurnal dari internet. Peneliti juga menggunakan teori naratologi sebagai langkah awal analisis struktur naratif novel dengan cara menerapkan analisis sintaksis dan semantik. Sementara dalam analisis wacana belenggu jiwa digunakan teori psikologi sastra model ketiga dari Wallach dan Warren, yaitu analisis aspek-aspek psikologis yang terkandung dalam karya sastra. Baik, yang selanjutnya adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis yang terdapat dalam novel ini berkaitan dengan permasalahan yang disusun dan ingin peneliti pecahkan, yaitu peneliti ingin mengetahui unsur naratif yang terdapat dalam novel tersebut, serta wujud gangguan mental yang tokoh alami akibat peristiwa 30 September 1965. Dan solusi apa yang penulis berikan terhadap permasalahan kejiwaan yang dialami tokoh. Kemudian yang selanjutnya mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan berupa kutipan kalimat dari penggambaran tokoh Dimas dan Lintang Utara di saat ia mengalami gangguan mental akibat peristiwa 30 September 1965. Serta solusi yang diberikan pengarang terhadap permasalahan yang dialami tokoh. Kemudian yang selanjutnya adalah mengolah data. Setelah data diperoleh, data kemudian diolah menjadi bentuk tabel berdasarkan kategori yang telah ditentukan. Ada jenis gangguan, nama tokoh, penyebab, serta cara penanganannya. Kemudian yang berikutnya, menganalisis dan memberikan interpretasi. Gangguan kecemasan, trauma, galau, dan depresi yang dialami oleh kedua tokoh menyebabkan dampak yang sangat besar,
Seperti dalam tokoh Dimas, kegelisahan kronis yang ia alami berdampak pada pola kehidupannya yang berubah. Hal itu dibuktikan dalam kutipan berikut. Untuk beberapa malam yang tegang, kami tidak makan, tidak tidur, dan didera kegelisahan tak berkesudahan. Halaman 69. Frasa tidak makan patut mendapat perhatian bahwa selama jiwa Dimas terbelenggu dalam ketegangan, dia tidak mendapat asupan makanan sekalipun. Bukan karena tidak ada makanan untuk dimakan, melainkan nafsu makan yang hilang begitu saja ditelan kegelisahan. Selain itu, frasa tidur juga patut mendapat perhatian. Karena frasa tersebut mengindikasikan Dimas terserang insomnia, yaitu keadaan susah tidur yang berdampak pada kesehatan, aktivitas, serta kualitas hidup. Membuat generalisasi. Gangguan psikologis yang dialami tokoh Dimas Suryo dan Lintang Utara banyak disebabkan trauma akan kejadian masa lalu dan pandangan masyarakat yang salah. Peristiwa ini mempunyai dampak yang amat besar terhadap kejiwaan tokoh. Depresi yang tokoh alami sampai membuat pola kehidupannya berubah melalui erotisme dan kematian. Pengarang menawarkan solusi atas penyembuhan penderitaan yang dirasakan tokoh-tokohnya. Yang selanjutnya menarik kesimpulan. Wacana belenggu jiwa yang dihadirkan pengarang Laila S. Chudori diproyeksikan melalui dua manusia fiktif yang mempresentasikan dua generasi manusia Indonesia, yaitu generasi Orde Baru dan pasca Orde Baru, yang senantiasa terbelenggu dalam ketegangan karena gejolak politik Indonesia yang memanas. Penjara batiniah menimbulkan gangguan mental ringan berupa gelisah, depresi, dan trauma, yang apabila tidak segera disembuhkan akan membawa penderita pada kehampaan hidup dan alienasi atau perasaan terasing, atau justru membuat penderita mendekatkan diri pada Tuhan atau transendensi. Melalui erotisme dan kematian, pengarang menawarkan solusi atas penyembuhan penderitaan yang dirasakan tokoh-tokohnya. Belenggu jiwa beserta gangguan psikologis tokoh novel Pulang menyuarakan kebebasan, kesetiaan, serta kecintaan terhadap negara atau nasionalisme yang patut dijadikan sebagai alarm untuk mengingat sejarah Indonesia dalam kaitannya dengan tragedi 30 September 1965, sehingga menjadikan setiap manusia Indonesia lebih memahami arti keindonesiaan atau nasionalisme. Yang selanjutnya, merumuskan dan melaporkan hasil penelitian. Pada tahap ini, peneliti melaporkan hasil penelitiannya dalam bentuk jurnal. Jadi, peneliti dapat mengunggah penelitian ini dalam bentuk jurnal di internet atau di media sosial yang sudah biasanya kita akses pada Google. Yang selanjutnya, mengemukakan implikasi-implikasi penelitian. Penelitian ini memuat tentang hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan, karena peneliti sudah dengan jelas mencantumkan sumber atau referensi yang dipakai dalam peneliti. Selain itu, peneliti juga telah menyebarkan jurnal ini dengan menggunakan media massa berbasis internet, sehingga dapat diunduh oleh masyarakat